Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Eliasar Yakobus Lelis. Di video kali ini saya akan membahas tentang ada sebuah buku yang berbicara mengenai seni berdamai dengan diri sendiri. Yang lebih spesifiknya, kita akan membahas kepada tema besarnya itu bersyukur kepada Tuhan. Mengawali pembicaraan kita pada malam hari ini, ada seorang tokoh yang bernama Maxwell Maltz, yang dimana beliau menyatakan bahwa harga diri rendah ibarat menghidupi hidup dengan rem parkir terpasang. Di balik itu juga ada sebuah kisah yang terjadi pada tanggal 13 Mei 1981. Ada seorang paus yang bernama Paus Yohanes Paulus II hampir tewas setelah dia ditembak oleh Mehmet Ali Akçe, seorang ekstrem Turki. Pada peristiwanya terjadi ketika dia sedang memasuki lapangan Santo Petrus di Vatikan untuk bertemu dengan para umat Katolik. Maka dalam perjalanan untuk membawanya ke rumah sakit, dalam ambulans yang membawanya, Paus telah memperjuangkan antara hidup dan mati. Sang Paus telah memaafkan sang penembak itu. Lalu pemanfaatan itu ia sampaikan secara resmi atau secara terbuka pada tanggal 17 Mei 1981, atau 4 hari setelah upaya pembunuhan terhadap dirinya. Pada tahun 1983, Paus Yohanes dan Mehmet bertemu di dalam penjara. Mereka berbincang-bincang beberapa lama. Setelah pertemuan itu, Paus berkata bahwa apa yang kami bicarakan harus merupakan rahasia di antara dia dan saya. Ketika berbicara dengannya, Paus telah menganggap dia sebagai seorang saudara yang sudah diampuninya, dan Paus percaya sepenuhnya kepada Mehmet. Karena itu, Paus menyadari bahwa peristiwa buruk yang dia alaminya adalah kehendak Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan adalah penulis skenario dalam kehidupan di alam semesta ini. Untuk itu, Paus selalu rendah hati dan Paus selalu menerima realitas yang terjadi dalam kehidupan. Hal itu merupakan pelajaran bagi siapapun tentang kehidupan yang selalu dilengkapi dengan peristiwa yang beraneka ragam. Karena itu, melalui cerita ini, saudara dan saya tidak boleh menyalahkan Tuhan jika doa saudara dan saya belum atau tidak dikabulkan olehnya. Karena itu bukan berarti Tuhan tidak mendengarkan, tetapi Tuhan mengetahui kebutuhan saudara, bukan keinginan saudara. Jadi, masihkah saudara meragukan pilihan Tuhan yang tidak pernah lelah dalam mengatur alam semesta ini? Menjawab doa saudara pasti sangat mudah bagi Tuhan. Jadi, yang berhak untuk kita lakukan sekarang adalah kita harus memaafkan, kita harus mengikhlaskan dan melepaskan segala sesuatu yang masih terikat dalam kehidupan kita. Sehingga banyak hal-hal pada masa lalu yang sulit sekali dihilangkan dari pikiran saudara dan saya.
semakin ingin kita hilangkan, justru semakin susah untuk dilupakan. Akibatnya, saudara tidak bisa menerima diri saudara sendiri dan semakin sulit untuk saudara berdamai dengan masa lalu yang sudah berlalu. Untuk itu, cara terbaik berdamai dengan masa lalu bukan dengan melupakan apa yang sudah terjadi pada masa lalu, tetapi melainkan tetap mengingatnya dan menerima itu menjadi bagian dari diri saudara. Karena itu, yang perlu Anda lakukan yaitu menerima diri sendiri hingga Anda bisa hidup lebih damai. Sekelam apapun masa lalu saudara, itu berarti kita harus menerimanya. Maka itu, berdamailah dengan diri sendiri adalah proses menerima kegagalan, kekurangan, kelebihan, kesalahan, dan dosa, pengetahuan, serta semua yang sudah ada dalam diri saudara sebagai bagian dari kehidupan saudari. Oleh karena itu, ada pepatah yang berkata bahwa proses juga tidak mengkhianati hasil. Saudara-saudari, oleh karena itu, perbaikilah hidup saudara dan saya, dan susunlah rencana baru untuk melakukan hal-hal yang baru. Ingat pepatah yang mengatakan bahwa ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain banyak yang terbuka. Begitulah hidup. Jangan buang-buang waktu saudara untuk menangisi atau menyesali sesuatu yang sudah pergi atau sudah selesai. Tetapi buatlah hal-hal yang baru Anda lakukan tentang mimpi yang ingin Anda wujudkan. Karena semakin banyak target dalam hidup saudara, maka semakin berartilah hidup Anda di dunia. Karena itu, dekatkanlah diri Anda kepada Tuhan. Bila kemampuan diri Anda sudah diketahui dan selalu mencoba untuk melakukan yang terbaik. Bila sesuatu yang tidak tercapai sesuai dengan harapan, maka janganlah menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan sesama. Tetapi kita harus percaya bahwa semua proses yang kita lalui itu, atau sebuah persoalan atau sebuah kesempatan yang kita lalui itu, mungkin saja itu bukan porsi yang kita harus terima. Maka itu, akuilah dan terimalah setiap keadaan yang terjadi pada diri saudara. Jika tidak, saudara tidak akan selalu berada dalam keadaan tidak puas. Saudara tidak bisa berdamai dengan diri sendiri bila tidak dekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu, dekatkanlah diri Anda kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Berdoalah dengan hati yang menerima apapun yang terjadi dalam diri saudara. Dan percayalah bahwa apapun yang diberikan Tuhan kepadamu, itulah yang paling terbaik. Karena Tuhan mengetahui kebutuhan saudara daripada
diri saudara sendiri. Penting bagi saudara untuk mengetahui tujuan dan jalan yang akan dilalui. Jika saudara merasa bahagia, maka saudara berada di jalan yang tepat, sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Karena itu, kebahagiaan bukanlah tujuan, tetapi kebahagiaan adalah hasil sampingan dari tujuan akhir yang sebenarnya. Seperti suatu perjalanan ketika kita mau menuju ke suatu tempat, pasti kita menikmati perjalanan walaupun tempat itu ternyata tidak menyenangkan. Perjalanan yang jauh, tetapi ketika kita menikmati, maka pasti ada jalan yang terbaik. Kita menikmatinya dengan sangat senang, sehingga kebahagiaan adalah tindakan yang dilakukan pada jalan yang benar. Kebahagiaan itu berada dalam setiap momen aktivitas, bukan pada hasilnya. Jalan yang ditempuh dianggap tepat jika saudara dan saya merasa bahagia dan tidak merasakan tertekan, tidak lelah, dan tidak bosan. Untuk itu, saudara menikmati perjalanan itu dengan penuh kesadaran dan berkonsentrasi dengan baik. Contohnya seperti kita sebagai anak-anak yang berkuliah, kita sebagai anak-anak yang masih SMA, kita sebagai pegawai kantor, kita harus berkonsentrasi untuk melakukan segala pekerjaan kita. Kita harus fokus pada pekerjaan kita, kita harus fokus pada pendidikan kita. Untuk itu, menjadi diri sendiri merupakan cara yang benar bagi Anda dalam kehidupan. Jika banyak bertindak tetapi menyebabkan banyak masalah, maka hidup Anda akan semakin menjadi rumit. Karena itu, Anda pasti tidak merasa bahagia dan damai. Tetapi Anda justru tidak tahu apa yang harus dilakukan. Untuk itu, usahakan Anda harus selalu hidup dan hadir dalam keadaan dan situasi apapun. Dengan demikian, maka itu muncullah jati diri Anda dan berbisik pada pikiran Anda tentang jalan yang tepat untuk ditempuh. Karena itu, buatlah setiap tindakan yang bermanfaat bagi orang lain agar bisa tersenyum. Itulah kebahagiaan sejati. Dengan demikian, Anda sudah menjadi diri sendiri yang sebenarnya. Tidak perlu untuk meniru tindakan orang lain dalam melakukan segala sesuatu. Apabila Anda menetapkan tujuan tertentu, Anda harus memperhatikan atau menempati jalan yang Anda tempuh. Di sisi jalan itu memang pasti banyak ada hal-hal yang menarik, tetapi mungkin saja ada hal-hal yang Anda terlewati. Maka daripada itu, nikmatilah keindahan di sepanjang perjalanan. Itulah kebahagiaan sejati dan keajaiban hidup di dunia. Anda tidak perlu tahu hikmah yang akan Anda dapatkan. Bukankah Tuhan tidak memberikan sesuatu yang buruk
segala yang terjadi pada diri Anda muncul karena atas isinya. Bersyukurlah karena banyak hal yang sudah Anda genggam. Karena itu Anda diciptakan secara spesial oleh Tuhan. Saudara-saudari, video saya kali ini mungkin batas di sini. Untuk itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita jumpa di video saya yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.